Kita akan melihat Amsal pasal yang ke-29, ayat yang kelima mulai. Saudara, kitab Amsal ini sangat gampang dimengerti dan sangat menyenangkan. Jadi, renungkan Amsal setiap hari. Amsal itu 31 pasal. Jadi kalau kita renungkan sesuai tanggal, seperti hari tanggal 29, kita renungkan 29, maka dalam sebulan akan habis satu buku itu. Nanti ketemu tanggal 1, kita baca Amsal 1 lagi. Terus begitu. Dan hikmat Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Kitab Amsal ini luar biasa. Saya belajar itu dari Dr. Billy Graham. Ya, Amsal itu, kalau kita lihat kayu salib, maka Amsal itu kayu yang mendatar. Ya, yang horizontal. Itulah hubungan manusia dengan manusia. Nah, kitab Mazmur itu kayu yang vertikal. Maka itu dalam kitab Mazmur semua hubungannya antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Kalau Amsal itu hubungannya sama manusia. Jadi kalau kita baca Amsal setiap hari 1 pasal, lalu Mazmur setiap hari 5 pasal, karena Mazmur 150 pasal, maka sebulan tanda salib itu akan kuat bekerja dalam diri kita. Nah, itu salah satu cara yang paling mudah untuk belajar baca Alkitab. Jangan membaca Alkitab secara urut. Karena kalau secara urut sulit. Ya, karena Alkitab memang tidak kronologis. Ya. Apalagi kalau saudara belum biasa terus baca kitab bilangan, kitab tawarik. Wah, capek sekali itu. Sulit dimengerti. Maka cara yang paling gampang adalah seperti itu. Amsal, 1 hari 1 pasal sesuai urut tanggal. Lalu Mazmur sehari 5 pasal, 30 hari habis 1 kitab itu. Maka salib itu akan ada dalam hidup kita. Oke? Amsal pasal yang ke-29 ayat yang kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ini kan secara manusia memang begitu. Apa sih arti kata menjilat? Cari muka. Tapi lebih jahat lagi kata menjilat adalah mencari keuntungan buat diri sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, itu jahat sekali. Ternyata firman berkata orang yang menjilat sesamanya itu pasang jerat buat dirinya sendiri. Jadi yang rugi siapa? Orang itu. Kita sebagai karyawan kerja di perusahaan ini, gak usah iri hati. Masing-masing kita punya bagian berbeda-beda. Masing-masing kita punya gaji yang berbeda-beda. Gaji beda-beda Pak Agus ya, tentunya. Nah, jangan iri hati. Orang iri hati itu orang yang paling bodoh sedunia. Kenapa paling bodoh? Sebab orang iri hati itu menunjukkan kepada dunia bahwa dia nggak mampu. Nah, karena dia tidak mampu, maka dia nggak suka kalau ada orang lain atau temannya berhasil. Betul tidak? Itu iri hati. Harusnya kalau kita melihat teman kita berhasil, timbulkan rasa positif. Aku juga pasti bisa seperti dia. Bukan untuk iri. Aku mau memacu diriku. Aku akan nambahi apa yang kurang dalam hidupku. Nah, kalau saudara sebagai karyawan hidup seperti itu, maka percayalah tidak ada dosa dalam diri kita. Karena hati kita tetap jernih. Saudara, orang yang iri hati itu nggak bisa tenang hidupnya. Karena apa? Selalu pikiran-pikiran jahat yang muncul. Rencana-rencana jahat yang muncul untuk menjatuhkan teman itu. Karena dia gak suka. Tapi pada dasarnya orang iri hati adalah orang yang sangat lemah. Orang iri hati itu orang paling bodoh. Sebab dia menunjukkan kepada orang lain. Dia gak bisa. Maka itu dia marah kalau ada orang yang bisa. Rugi bukan orang seperti itu? Maka itu jangan iri hati dan jangan menjilat. Kerjakan bagian kita masing-masing dengan sepenuh hati, nanti kesuksesan otomatis akan mengikuti sendiri. Jangan kita iri hati, rugi sekali. Ya, ingat, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ayat 6. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Saya ulangi lagi. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah menghukum. Ya, penjara dan pengadilan tidak pernah menghukum. Orangnya itu. Yang menghukum siapa? Hukum itu sendiri.
bukan orangnya. Maka itu ayat ini berkata, orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, bukan karena orang lain. Misalnya begini, kita ketangkap polisi karena kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tanda dilarang masuk, kita nyerobot. Lalu seorang polisi yang tahu dan dia cegat kita. Jangan marah kepada polisi itu, sebab bukan polisi itu yang menghukum kita. Yang menghukum kita siapa? Pelanggaran itu, hukum itu sendiri. Jadi jangan sakit hati pada polisi itu. Kita yang salah. Maka itu sama dengan ayat 5 tadi. Kalau kita nyalakan orang lain karena dia sukses, dia berhasil, terus kita iri hati, betapa bodohnya kita. Kita dihukum karena pelanggaran kita, bukan orang yang menghukum yang menghukumnya, tapi hukum itu sendiri, pelanggaran itu yang kita lakukan. Maka itu yang hobinya suka nyalakan orang, hari ini kita bertobat. Di dalam segala hal yang terjadi, yang tidak baik sekalipun dalam diri kita, jangan salahkan orang. Contoh, orang itu tadinya sehat, wah sehat luar biasa. Tiba-tiba ini musim durian, diajak temannya makan durian banyak-banyak. Dia sakit, entah muntah-muntah atau apa. Bodoh bukan kalau dia nyalakan temannya. Ngapain tadi kamu ngajak aku makan durian? Betul tidak? Nah seperti itu lucunya kita. Kalau kita marah-marah pada orang, gara-gara kita dihukum karena satu pelanggaran, kita yang salah. Karena kita yang milih untuk berbuat itu. Jadi semua itu pada keputusan kita, bukan pada orang lain. Orang lain boleh ngajak apapun juga, mempengaruhi apapun juga. Kalau kita menolak, kita kena jerat tidak? Tidak akan. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Misalnya, dalam satu perusahaan, ada teman mengajak, ayo kita korupsi yuk. Nggak tahu kok ini. Pasti nggak tahu. Kita boleh diajak. Tapi tetap putusan tangan kita, bukan? Mau curang, mau jujur, putusan tetap tangan kita. Nah, itu ayat ini perhatikan. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya sendiri. Bukan karena kelakuan orang lain. Jadi yang hobi nyalakan orang berhenti. Ingat kasus di Taman Eden? Ketika Tuhan tegur Adam, "Hei Adam, kenapa kamu makan buah itu?" Adam jawab apa? Iya, dia nyalakan istrinya. Walaupun istrinya mengajak, kalau dia tidak mau, justru dia sebagai kepala harus ambil keputusan, nggak bisa nyalakan orang lain. Nah, rupanya sifat manusia itu ada sejak zaman Adam dulu, suka nyalakan orang lain. Maka itu kita harus tahu, saudara, semua tergantung pilihan kita. Lihat kalimat berikut masih ayat 6. Tetapi orang siapa? Ayo, tetapi orang siapa? Orang benar akan bagaimana? Bersorak dan bersuka cita. Wah, hebat sekali. Jadi semua itu tergantung kita. Lihat aja, yang rajin sakit. Kok nggak enak betul rajin kok sakit. Tapi banyak orang rajin sakit. Saudara, sakit itu juga pilihan. Loh, kok nggak percaya? Kelihatan wajahnya sudah nggak percaya. Serius, dengarkan baik-baik. Mengapa sakit itu pilihan? Sebab untuk sehat juga pilihan. Ayo, renungkan, betul tidak? Loh, saya tanya ini kok diam saja. Oke, kalau saudara nggak setuju sakit itu pilihan, saya ngomong sebaliknya. Untuk kita bisa hidup sehat, itu pilihan atau tidak? Bagaimana cara kita milih? Nah, makan teratur, terus istirahat teratur, olahraga teratur. Jangan ngutang teratur, itu nggak sehat. Kalau ngutang teratur, itu jangan menambah beban, saudara. Kenapa tertawa? Hidup sehat itu pilihan. Nah, begitu pula sakit, itu pilihan. Kenapa ada orang rajin sakit? Karena dia milih sakit. Dua hal saja yang saya mau tunjukkan sebagai bukti. Orang yang sakit, saudara, itu karena dua hal. Satu, karena beban pikirannya berkelebihan. Dua,